Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong dilihat kolong mejanya dulu. Apa masih ada sampah yang tertinggal bekas kemarin? Atau sudah kalian buang? Coba dicek dulu semuanya. Baik, sudah semua dicek, tidak ada sampah-sampahnya di kolong meja. Nah, kalau misalnya kita belajar dalam keadaan bersih, kan kita jadi nyaman tuh belajarnya. Jadi, kalian semua harus jaga kebersihan terus ya, agar tetap sehat. Oke, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Kira-kira ada yang gak masuk gak temannya hari ini? Baik, coba ya. Fitria, Ayu, Agustin, Abian, Dwi, Putra. Yap, alhamdulillah semuanya hadir ya berarti ya. Baik, kalau begitu sebelum masuk materi pelajarannya, ini kan adalah pertemuan pertama kita, materi pertama yang akan kita bahas. Tapi Ibu mau tanya dulu nih, ini kan mata pelajaran kita itu adalah judulnya itu Administrasi Humas dan Keprotokolan. Humas itu apa sih? Hubungan masyarakat. Itu adalah kepanjangannya, atau yang biasa kita sebut bahasa kerennya itu public relation. Apa? Humas itu apa? Hubungan masyarakat itu apa? Public relation itu apa? Pengertiannya itu apa? Hubungan masyarakat atau humas atau public relation adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Contohnya yang sering kita alami atau habis kalian alami ini, kalian apa tahu sekolah ini kalau misalnya tidak ada humas? Tidak mungkin. Kalau misalnya dalam suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu sekolah tidak ada humasnya, kalian tidak akan tahu apa sih perusahaan itu, apa sih sekolah ini, apa sih organisasi ini, kalian tidak akan tahu. Nah, itu adalah pentingnya humas. Terus kalau misalnya kalian mau masuk sini, kalian akan bertanya-tanya, betul? Ini sekolahnya dari kapan sih? Kok ini bisa ada sih? Sejarah-sejarahnya kayak gimana sih? Nah, itu adalah tugas humas yang akan memberitahu, memberi komunikasi kepada kalian. Jadi humas itu sangat penting bagi suatu organisasi, perusahaan atau sekolah atau yang lain-lain kepada masyarakat. Jadi anak-anak, kesuksesan ataupun kegagalan dari sebuah organisasi, perusahaan, sekolah itu dapat dipengaruhi oleh kegiatan humasnya, begitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait tentang pengertian, manfaat, fungsi dari humas atau public relation ini, begitu. Manfaatnya apa? Tujuannya apa kita belajar ini? Agar kita tahu apa sih pengertian humas, apa sih fungsi humas, apa sih manfaat humas bagi kita sebagai masyarakat umum. Jadi mari kita pelajari mata pelajaran Administrasi Humas dan Keprotokolan ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membagikan secari kertas ini kepada kalian semuanya, di mana kalian nanti harus melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang yang terdapat di kertas ini, yang nantinya
kalian harus menyimpulkan di akhir pelajaran, maju ke depan satu-satu untuk menyimpulkan yang kalian isi-isi tadi itu. Baik, kita mulai saja ya pelajarannya ya. Nah, pengertian humas atau public relation ini juga dikemukakan oleh para ahli. Salah satu contoh yang Ibu ambil itu adalah dari Edward L. Barney. Dia berpendapat bahwa humas itu terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, itu memberi penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, itu untuk membujuk langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakannya. Yang ketiga, itu usaha-usaha mengintegritaskan sikap dan tindakan dari permasalahan dengan masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa humas adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan atau sekolah tersebut. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang fungsi humas. Berdasarkan rumusan Departemen Penerangan Republik Indonesia, fungsi humas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu untuk melaksanakan hubungan ke dalam. Maksudnya apa sih melaksanakan hubungan ke dalam? Yaitu untuk pemberian pengertian, pengetahuan, hal-hal, pemberitahuan tentang segala hal mengenai departemen tersebut, perusahaan tersebut, organisasi tersebut terhadap internal, kepada internal publik, kepada karyawan-karyawannya, begitu. Jadi humas itu kalau misalnya di satu perusahaan itu ada pemberitahuan, ya berarti humasnya yang harus memberitahu kepada karyawan-karyawannya, hei karyawan-karyawan, ini ada dari atasan, kita mendapat pemberitahuan ini, kalau besok akan diadakan ini, tolong dipersiapkan. Nah, itu adalah fungsi humas. Yang kedua itu untuk melakukan hubungan keluar. Maksudnya apa hubungan keluar? Berarti humas harus memberikan pemberitahuan tersebut ke eksternal. Maksudnya apa eksternal? Itu adalah masyarakat umum. Misalnya ada pemberitahuan ini, berarti ada pemberitahuan tentang misalnya ada bazar, misalnya begitu. Oh iya, sebelum dia ngasih tahu ke eksternal, dia harus memberitahu ke internal dulu bahwa yang di internal harus mempersiapkan, betul. Nah, kemudian ke eksternal, setelah semuanya yang di internal itu sudah siap, sudah tahu waktunya, baru deh humas itu memberikan pemberitahuannya kepada eksternal bahwa di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan diadakan bazar di bla 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 dari departemen bla bla bla, begitu. Yang ketiga, melakukan pembinaan serta bimbingan untuk mengembangkan kehumasan sebagai medium penerangan. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu membina masyarakat, membina karyawan-karyawan agar berkembang, agar lebih tahu apa isi bazar tersebut. Kalau misalnya bazar tersebut maunya bazar kewirausahaan yang produknya itu tentang kuliner, tiba-tiba kalau misalnya nggak ada pembinaan dari humas, tiba-tiba nih eksternalnya malahan bawahnya itu bukan produk kuliner, malahan bazar mobil. Itu salah, itu adalah kegagalan dari suatu public relation atau kehumasannya. Yang keempat itu adalah penyelenggaraan koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama kegiatan public relation atau hubungan masyarakat untuk menyempurnakan pelayanan terhadap umum. Jadi humas atau public relation ini bekerja sama untuk menyempurnakan kegiatan bazar tersebut, begitu. Itu adalah fungsi-fungsi humas menurut Departemen Penerangan Republik Indonesia. Lalu ada juga fungsi humas menurut Edward
L. Barney yang tadi pengertiannya sudah kita ucapkan juga, yang tadi Ibu sudah bilang juga. Jadi fungsi humas menurut Edward L. Barney ini ada 3. Yang pertama, menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik. Yang kedua, melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik itu berubah. Yang ketiga, itu untuk usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga dan sikap dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya begitu. Jadi itu adalah fungsi-fungsi humas yang 3 fungsi humas yang dikemukakan oleh Edward L. Barney. Baik anak-anak, kalian semuanya itu harus fokus ya, karena kalian kan harus mengisi kalimat-kalimat yang rumpang di teks yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian harus fokus dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Nah, yang ketiga ini adalah kita akan membahas tentang manfaat humas. Apa sih manfaat humas? Di sini Ibu akan singkatkan apa itu manfaat humas. Yang pertama itu adalah manajemen krisis. Dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi itu pernah mendapat krisis, hingga kalangan pemimpin dan pihak manajemennya itu sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi hal ini, utamanya hal yang berkaitan dengan hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Jadi misalnya contohnya seperti yang sekarang kita alami ini, pandemi yang sedang kita alami saat ini, yaitu adalah pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak memiliki humas atau hubungan masyarakat atau public relation, kita tidak akan tahu sudah berapa yang terjangkit COVID-19 ini, sudah berapa yang meninggal akibat COVID-19 ini, sudah berapa sih yang sudah sembuh dari COVID-19 ini begitu. Jadi apa pentingnya public relation ya, agar kita sebagai masyarakat umum tidak perlu kita ke Kementerian Kesehatan untuk mencari tahu berapa sih yang udah terjangkit, berapa sih yang udah sembuh, berapa sih yang udah meninggal. Itu kita tidak perlu. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kita sudah memiliki humas yang akan memberitahukan kepada masyarakat terkait perkembangan dari COVID-19 ini. Lalu yang kedua itu adalah identitas perusahaan. Jadi identitas perusahaan ini itu tugas ini itu ditangani oleh staf humas karena menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan organisasi. Nah, identitas perusahaan ini itu pokoknya humas itu harus benar-benar menjaga, harus benar-benar memberitahu kepada masyarakat terkait identitas perusahaan yang sedang dijalaninya tersebut begitu. Nah, saat ini banyak praktisi humas atau public relation itu memanfaatkan internet untuk menyampaikan tugasnya. Nggak mungkin dong humas atau public relation yang bekerja sebagai humas, yang bekerja sebagai public relation ini datang ke satu rumah, datang ke satu kota, datang satu, itu tidak mungkin ya kan. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan revolusi 4.0 ini, semuanya serba dipermudah dengan internet. Teknologi ini telah mengubah pola komunikasi humas yang sebelumnya bersifat konvensional beralih ke panggung internet. Penggunaan internet itu membawa perspektif dan pola baru di era informasi dalam bentuk jaringan teknologi yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi kemana saja memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak perlu humas itu yang harus pergi ke satu kota ke kota lain untuk memberitahu ini di kota ini tidak terjangkit ya,
di kota ini tidak terjangkit ya, yang di kota ini terjangkit, yang di kota ini terjangkit. Tidak perlu seperti itu. Jadi dengan adanya internet, humas itu sudah bisa memberitahu satu kali, dia ngomong satu kali lalu menyebarluaskan satu kali. Jadi orang-orang tidak perlu menunggu, oh nunggu nih besok humasnya baru kesini, besok kita baru tahu berapa yang terjangkit, berapa yang sudah sembuh. Tidak perlu lagi. Nah, jadi keuntungan humas dalam menggunakan internet itu adalah informasinya itu cepat sampai ke publiknya. Jadi itu nggak perlu nunggu-nunggu lagi seperti yang tadi saya bilang itu. Yang kedua, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi, dan promosi. Lalu yang ketiga itu, siapapun dapat mengakses internet, jadi nggak perlu lagi lah tuh nunggu-nungguin ini, nunggu-nungguin itu. Yang keempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau misalnya daerahnya terpencil, terus habis itu public relationnya harus ke situ, nunggu lama, super lama. Tidak perlu lagi ada lagi kayak gitu-gitu. Jadi tidak terbatasnya ruang dan waktu. Yang kelima, itu memberi kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung, begitu. Nah, anak-anak, di sini ibu punya video di mana ada sekitar dua orang itu, dia itu tadinya bukan dari jurusan public relation atau dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau dari ilmu komunikasi atau dari yang bersangkut paut dengan public relation. Tidak, ini melenceng dari melenceng dari jurusan yang dia ambil pada saat dia melakukan S1 pertamanya. Nah, kita akan melihat videonya bareng-bareng ya. Lalu nanti Ibu akan menyampaikan sedikit terkait video tersebut. Halo, nama saya Sari Sugondo. Saya berprofesi sebagai konsultan komunikasi dan kehumasan. Jadi saya memang memulai profesi ini memilih fokus kepada bidang studi ini dan kemudian melanjutkan profesi sebagai praktisi komunikasi kehumasan. Memang lucu sebetulnya jalan ceritanya. Dulu semasa SMA saya fokus di jurusan biologi karena cita-cita mau jadi dokter. Kemudian pada saat akhir tahun ajaran, seorang psikolog mengkaji atau mengakses bakat saya. Kemudian dia mengatakan, sepertinya kamu punya bakat satu lagi, karena kamu sangat ekstrovert, sangat mudah bergaul, berteman, suka berjejaring, suka kepada informasi, ingin membuat perubahan. Sepertinya kamu juga punya bakat di bidang sosial. Jadi saya ambil sarjana strata 1 di Profesor Dr. Mustopo di Jakarta, Universitas Profesor Dr. Mustopo di Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Jadi memang ternyata setelah saya nyemplung sebagai business owner dan juga sebagai praktisi, memang tantangannya besar sekali. Karena setiap hari harus berpikir makro, bisa turun lagi ke mikro, makro, mikro, dan begitu seterusnya. Belum lagi untuk urusan organisasi sendiri, untuk membesarkan perusahaan dan juga untuk melayani klien. Halo, nama saya Asti. Profesi saya adalah konsultan public relations atau yang dikenal sebagai konsultan kehumasan. Ruang lingkup pekerjaan saya itu adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek komunikasi. Kalau kita ngomong komunikasi, tentunya adalah segala sesuatu yang bisa dibawa kemana-mana ya, cair sekali. Bisa komunikasi antara teman, komunikasi antar individu, atau komunikasi antar organisasi dan institusi. Sekolah saya sebetulnya agak tidak nyambung sih sama komunikasi. Saya dulu kuliahnya di jurusan sosiologi UI. Di situ saya justru banyak belajar isu-isu sosial, banyak belajar dengan siapa sih pelaku-pelaku di bidang pembangunan. Tapi itu menjadi dasar yang kuat akhirnya untuk bisa terjun ke dunia komunikasi. Kemudian setelah saya mulai kecimpung di dunia komunikasi, justru saya baru mengambil lagi memantapkan lagi kuliah di bidang komunikasi. Jadi menurut saya sebetulnya seorang komunikator itu bisa dari latar belakang apa aja, bisa juga hukum, bisa ekonomi,
bisa juga orang-orang sains, tapi asal punya passion untuk bisa bercerita, menularkan ide-ide, bisa ikut mendorong isu-isu yang perlu dikomunikasikan. Kita simpulkan dari video tersebut bahwa tadi ada dua perempuan, yaitu Mbak Sari dan Mbak Asti ya. Mbak Sari ini tadinya pas lagi sekolah dia mengambil jurusan di biologi karena dia ingin menjadi dokter katanya. Tapi setelah psikolog menyatakan bahwa dia mempunyai kelebihan lagi selain itu, yaitu dia tuh orangnya ekstrovert, terus mudah bergaul, mudah berteman, terus suka berjejaring, suka terhadap informasi, ingin membuat perubahan. Akhirnya Mbak Sari ini itu memperdalam lagi, mencari tahu lebih banyak tentang kelebihannya tersebut. Akhirnya dia masuk ke salah satu universitas untuk mengasah kemampuan atau kelebihannya tersebut. Akhirnya beliau menjadi salah satu humasan atau konsultan humas di salah satu perusahaan di ID.com. Lalu yang kedua itu ada Mbak Asti. Mbak Asti itu tadinya sudah kuliah di salah satu universitas mengambil jurusan sosiologi, di mana dia itu lebih banyak mengetahui tentang isu-isu sosial. Tetapi karena beliau itu sangat mudah berkomunikasi, terus cair sekali saat berkomunikasi dengan teman, antar individu, organisasi atau institusi lain, akhirnya beliau mendalami kemampuannya tersebut, yang akhirnya beliau mengambil kembali strata satunya dia di Universitas Indonesia, yaitu jurusan Public Relation atau ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu bisa dari seorang komunikator itu bisa dari latar belakang apa saja. Yang penting dia itu punya kemampuan untuk berkomunikasi secara baik kepada suatu antar individu atau organisasi lainnya. Jadi untuk kalian, kalau misalnya kalian ingin, kalau menurut kalian pengennya ini, kejar yang kalian inginkan. Tapi kalau misalnya kalian juga ingin menjadi public relation atau humas yang ingin berkomunikasi dengan ini, membuat perubahan seperti Mbak Sari tadi, kalian bisa, walaupun kalian terjebak di salah jurusan nih, padahal demennya komunikasi tapi udah keburu masuk ke sini, ya bisa kalian seperti Mbak Asti tadi begitu. Jadi kalian mengambil jurusan yang kalian inginkan karena kalian lebih enak, lebih nyaman di saat kalian bekerja sesuai dengan passion yang kalian punya, seperti itu. Nah baik, karena waktu mata pelajarannya sudah habis, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin mengenai tentang pengertian, fungsi, manfaat dari humas gitu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan anak-anak, coba yang tadi kertas yang sudah Ibu berikan kepada kalian, yang kalimat-kalimat yang rumpang itu, kalian bisa simpulkan di lembar berikutnya, di belakangnya itu tentang kesimpulan kalian, pakai bahasa kalian sendiri. Apa saja pengertian humas, apa manfaat humas di masyarakat, apa manfaat humas, terus apa fungsi humas di masyarakat. Coba ditulis di lembar belakangnya itu. Kalau sudah, tolong dikumpulkan kepada Ibu tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi. Baik anak-anak, ini sudah semua ya, udah semua dikumpulin ya. Ya, Ibu cek secara sekilas sih ini udah pada ngerti, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Baiklah, anak-anak, terima kasih. Sudah cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.